Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwani rahimakumullah, perkenankanlah pada kesempatan ini kami menyampaikan penjelasan tentang silaturahim yang meliputi pertama, pengertian silaturahim, 2, peta silaturahim, 3, fadilah atau keutamaan silaturahim, 4, penyebab atau faktor penyebab terputusnya silaturahim, yang kelima, bahaya memutuskan tali silaturahim. Berikut ini penjelasannya. Pengertiannya: 1. Kata silaturahim berasal dari bahasa Arab, yaitu silatun dan rohimun atau rohmun. 2. Mempererat tali kekeluargaan dengan tujuan menyampaikan kebaikan semaksimal mungkin dan menolak kejelekan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan. 3. Hukum silaturahim itu wajib. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusola wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Ar-Ra'd 21. Dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Peta silaturahim yang merah ke bawah disebut keluarga. Samping kanan kiri, yang kanan paman dari ayah, itu disebut kerabat. Paman dari ibu juga kerabat. Ya, pada peta ini, itulah yang sebenarnya dipertahankan silaturahim jangan sampai putus. Ikhwani arsadakumullah, demikian tadi penjelasan tentang pengertian dan peta silaturahim. Untuk selanjutnya, penjelasan tentang fadilah silaturahim seperti berikut ini. Fadilah silaturahim: 1. Syiar iman kepada Allah dan hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Rawahu Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya tidak menyakiti tetangga. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya menghormati tamunya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berkata baik atau diam. 2. Panjang umur dan lapang rezeki. Man ahabba ayyub satolahu fi rizkihi
wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Rawahu Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaknya menyambung silaturahim. 3. Terhindar dari mati dalam keadaan buruk atau su'ul khotimah. Inna sodaqota wa silatar rahim yazidullahu bihima fil umri wa yadfa'u bihima maitatal makruhi wal mahduri. Rawahu Abu Ya'la an Anas. Sesungguhnya sedekah dan silaturahim Allah akan menambah dengan keduanya umur pelakunya dan mencegahnya dari mati dalam keadaan kotor dan buruk. 4. Menumbuh kembangkan harta. Innallaha la yu'ammiru bil qaumid diyara wa yuthammiru lahumul amwal wa ma nudhira ilaihim mundu khalqihim buhdun lahum. Qila wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Qala bisillatihimur rahim. Rawahu Tabarani wal Hakim. Sesungguhnya Allah benar-benar memakmurkan suatu kampung dengan kaum dan menumbuh kembangkan hartanya, padahal mereka dahulunya saling membenci. Ditanyakan, bagaimana bisa begitu ya Rasulullah? Beliau menjawab, karena mereka menyambung silaturahim. 5. Diampuni dosa-dosanya atau diterima taubatnya. Atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun faqol inni atnabtu dzamban aliman fahalli min taubah faqal halaka min qala la qala falaka min khalah qala na'am qala fabirruha. Rawahu Ibnu Hibban wal Hakim. Seorang laki-laki mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, saya telah melakukan dosa besar, apakah masih bisa diterima taubatku? Beliau bertanya, kamu masih punya ibu? Dia menjawab, tidak. Beliau bertanya, kamu masih punya bibi? Dia menjawab, iya masih. Beliau bersabda, berbaktilah kepadanya. 6. Ditinggikan derajatnya di akhirat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ma yarfa'ullahu bihi darajat. Qalu na'am ya Rasulullah. Qala tahlumu ala man jahula alaika wa ta'fu aman dolamaka wa tu'ti man haramaka wa tasilu man qata'aka. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah kalian saya tunjukkan kepada sesuatu yang menyebabkan Allah mengangkat derajatmu? Mereka menjawab, ya mau ya Rasulullah. Beliau bersabda, kamu berlaku santun, halim kepada orang yang berlaku bodoh kepadamu. Kamu memaafkan orang yang berlaku aniaya kepadamu. Kamu bersikap dermawan kepada orang yang bakhil kepadamu, dan kamu mau bersilaturahim kepada orang yang benar-benar memutusmu tidak mau silaturahim. Hadis riwayat Tabarani dan Al-Bazar. Ikhwani arsadakumullah, demikian tadi
penjelasan kami tentang fadilah silaturahim. Untuk selanjutnya kami haturkan penjelasan tentang faktor penyebab terputusnya silaturahim seperti berikut. Faktor penyebab terputusnya silaturahmi. 1. Ketidaktahuan bahaya memutuskan tali silaturahmi. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bih ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Al-Baqarah 27. Yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. 2. Ketakwaan yang melemah. Al-akhila'u yawma idim ba'duhum li ba'd aduwun illal muttaqin. Az-Zuhruf 67. Teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. 3. Kesombongan. Sombong itu menolak kebenaran Al-Quran dan Al-Hadis dan merendahkan orang lain. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Qala rajulun inna rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Qala innallaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haq wa ghamdun nas. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat sebarat biji sawi dari kesombongan. Seorang laki-laki bertanya, sesungguhnya laki-laki menyukai apabila baju dan sandalnya bagus. Apakah ini termasuk kesombongan? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu bagus menyukai yang bagus. Kesombongan itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hadis riwayat Muslim. 4. Perpisahan yang lama. La yuakhir amal yaum li ghad fa innaka la tadri ma fi ghad. Ibnu Abi Syaibah. Janganlah kau menunda pekerjaan hari ini hingga besok, karena sesungguhnya kamu tidak mampu mengetahui apa yang akan terjadi besok. 5. Celaan berat. An-Nafi' an Ibnu Umar qala sa'ida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mimbar fanada bi sautin rafi'in faqala ya ma'syara min man aslama bilisanihi wa lam yufdi al-imanu ila qalbihi la tu'dzul muslimina wa la tu'ayyiruhum wa la tattabi'u auratihim fa innahu man tattaba'a aurata akhihi al-muslimi tattaba'allahu auratahu wa man tattaba'allahu auratahu yafdhahu walau fi jawfi rohlihi. Dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar lalu menyeru
dengan suara yang lantang, "Wahai sekalian orang yang telah berislam dengan lisannya, namun keimanannya belum tertancap di hatinya, janganlah kalian menyakiti kaum muslimin dan jangan pula kalian memperolok mereka. Jangan pula kalian menelusuri dan membongkar aib mereka. Maka barang siapa yang menyelidiki aib saudaranya sesama muslim, niscaya Allah akan menyelidiki aibnya, dan barang siapa yang aibnya diselidiki aibnya oleh Allah, niscaya Allah akan membongkar aibnya meskipun di dalam rumahnya sendiri. Hadis riwayat Tirmidzi. 7. Pelit dan bakhil. Nabiuna Muhammad SAW bersabda, "Ayyudain adwa'u minal bukhli," rawahu Bukhari. Penyakit apa yang rasa sakitnya melebihi dari kebakhilan? Rasulullah SAW mengajarkan doa, di antaranya agar terhindar dari sikap bakhil. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wal kasali wa ardalil umur wa adzabil qabri wa fitnatid dajjal wa fitnatil mahya wal mamat. Al-Wahu Bukhari. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sikap bakhil, malas, umur pikun, siksa kubur, fitnah dajjal, dan fitnah hidup serta mati. Ikhwati fiddin, demikian tadi penjelasan kami tentang faktor penyebab terputusnya silaturahim. Untuk selanjutnya penjelasan kami tentang bahaya memutuskan silaturahim seperti berikut. Bahaya memutuskan silaturahmi. 1. Mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Ulaikal ladzina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikannya telinga mereka dan dibutakannya penglihatan mereka. Surat Muhammad 22-23. 2. Tidak dikabulkan doa. La yazalu yustajabu lil abd malam yad'u bi ismin au qati'ati rahimin. Malam yastajil kila ya Rasulullah malistijalu qala yaqulu qad da'autu wa qad da'autu falam ara yastajibuli fayastahsiru inda dzalika wa yada'ud du'a. Senantiasa akan dikabulkan permintaan atau doa seorang hamba selama dia tidak berdoa dalam perkara dosa atau itsm, perkara yang memutuskan silaturahim, serta selama tidak tergesa-gesa dalam doanya. Salah seorang sahabat bertanya,
apa yang dimaksud tergesa-gesaan dalam doa ya Rasulullah? Beliau mengatakan, aku telah berdoa, namun aku tidak melihat Allah mengabulkannya untukku. Kemudian ia pun berpaling dan meninggalkannya. Hadis riwayat Muslim. 3. Hukumannya disegerakan di dunia. Ma min dambin ajdaru an yu'ajjilallahu li sahibih al-uqubata fid dunya ma'ama yattakhiru lahu fil akhirah minal bahyi wa qati'atil rahimi. Tidak ada satu dosa yang lebih pantas untuk disegerakan hukuman bagi pelakunya di dunia bersamaan dengan hukuman yang Allah siapkan baginya di akhirat daripada kezaliman dan memutuskan tali silaturahim. Hadis riwayat Tirmidzi. 4. Akan diputus dari rahmat kasih sayang Allah. Inar rahima sijnatun minar rahman. Faqala Allahu man wasolaki wasoltuhu wa man qata'aki qata'tuhu. Sesungguhnya kata rahim diambil dari nama Allah Ar-Rahman. Allah berkata, barang siapa menyambungmu, rahim atau kerabat, aku akan menyambungnya. Dan barang siapa memutuskanmu, aku akan memutuskannya. Hadis riwayat Bukhari. 5. Akan sulit masuk surga. Layat khulul jannata qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Hadis riwayat Bukhari. 6. Seperti memakan bara api. Ya Rasulullah, inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'uni wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya. Faqala la in kunta kama qulta faka'annama tusiffuhumul malla wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun alaihim ma dumta ala dhalik. Wahai Rasulullah, aku mempunyai kerabat, aku menyambung hubungan dengan mereka, akan tetapi mereka memutuskanku. Aku berbuat baik kepada mereka, akan tetapi mereka berbuat buruk terhadapku. Aku berlemah lembut kepada mereka, akan tetapi mereka kasar terhadapku. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila engkau benar demikian, maka seakan engkau menyuapi mereka pasir panas, dan Allah akan senantiasa tetap menjadi penolongmu selama engkau berbuat demikian. Hadis riwayat Muslim. Ikhwani rahimakumullah, demikian tadi yang kami aturkan tentang silaturahim. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan untuk melaksanakannya dan diberi kelancaran serta menjaganya ila yaumil qiyamah. Semoga bermanfaat.
Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.